يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, para jemaah Bapak Ibu rahmat Allah Ta'ala, boleh kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan petang hari ini kita masih diberikan kesempatan nikmat karunia yang begitu banyak sehingga kita bisa berkumpul bersama kembali di masjid yang mulia ini. Semoga apa yang kita niatkan, kita usahakan di tempat yang mulia ini benar-benar dicatat sebagai amalan yang ikhlas, amalan yang telah menjadi pembela kita yang kiamat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Para jemaah dirahmati Allah Ta'ala, melanjutkan dari istifadah bersama dari kitab Al-Ubudiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah, dan juga penjelasannya dari Syarhul Risalatul Ubudiyah di Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan masih dari pembahasan an-nusus al-amri bi mas'alatil khaliq wan nahyi an mas'alatil makhluk, yaitu dalil-dalil nas-nas baik dari Al-Quran dan juga Sunnah yang memerintahkan untuk selalu meminta kepada Allah dan larangan meminta kepada makhluk. Karena inilah ubudiyah kita. Yang ubudiyah mulai dari hati kita, lisan kita, dan juga anggota perbuatan kita. Terlebih lagi yang sering kita bahas, jika kita diuji dengan kekurangan, entah itu kekurangan harta atau kekurangan apa yang kita harapkan, apa yang kita miliki, baik itu keluarga, kerabat, pekerjaan atau hal yang lain, di sinilah kita akan diuji meminta kepada siapa, condong kepada siapa, bergantung kepada siapa. Maka kalau kita ubudiyahnya benar, langsung kita menuju kepada Allah Ta'ala. Makanya disebutkan yang sudah kita bahas bersama, yaitu surat Al-Nashrah atau surat Asy-Syarh, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jika engkau selesai dari sebuah urusan, maka lelah letihlah, giatlah kembali dalam urusan yang lain, terutama ibadah. Jika engkau selesai sholat, maka zikirlah, berdoalah. Jika engkau selesai dengan urusan, maka sibukkanlah kembali untuk hal yang bermanfaat. Wa ila rabbika farghab, dan berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan. Maka kalau kaitannya dengan ini yaitu disebutkan dalam hadis setelahnya, wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas, hadis dari Ibnu Abbas yang bahwasanya beliau pernah diwasiatkan, dinasihatkan dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Abbas yang waktu itu masih bulan, masih anak-anak menuju remaja, dikatakan idza sa'alta
fas'alillah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Nah, di sini yang kita lihat Ibnu Abbas yang yaitu masih muda, masih belia, yang masih anak-anak remaja, itu sudah diwasiatkan untuk selalu minta hanya kepada Allah dan minta tolong hanya kepada Allah. Nah, ini menunjukkan perkara akidah, perkara tauhid yang harus ditanamkan sedini mungkin. Ini bisa kita terapkan karena anak kita, yang misalnya mereka ingin meminta sesuatu, ya entah itu jajan atau uang atau apapun, ya kita arahkan, yaitu doa, ya minta kepada Allah. Meskipun nanti kita akan yang memberi. Maksudnya adalah agar yaitu anak-anak ini terdidik untuk senantiasa ingat kepada Allah. Semuanya itu dari Allah. Ya kadang orang tua yang belum dapat rezeki, maka disinilah perannya untuk mendidik, mengatakan di situ bahwasanya semuanya dari Allah. Ya orang tuanya wasilah, maka tetap mintalah kepada Allah. Nah kita lihat kalau dari hadis yang lengkap, ya ini juga sangat bermanfaat ya, yaitu hadis lengkapnya kuntu radifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya gulam. Ya dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan aku dahulu pernah dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membonceng anak kecil. Ya kemudian mengatakan ya gulam, yaitu ya bani, wahai anak. Masih anak-anak menuju remaja. Ala u'allimuka kalimatin yanfa'u. Ya yanfa'uka Allahu bihinna. Maukah engkau aku ajarkan ucapan-ucapan yang ini bermanfaat, yang Allah akan memberikan manfaat dengan ucapan-ucapan ini? Faqultu bala. Maka Ibnu Abbas menjawab, tentu ya Rasulullah. Faqala ihfazillah yahfazka. Maka Nabi menjawab dimulai dengan sabdanya, jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Maksudnya adalah ya jagalah syariat-syariatnya, kerjakan perintah-perintahnya, dan berhentilah dari larangan-larangannya. Ya pasti Allah akan menjagamu. Pasti Allah akan ya menjadi penjaga, sehingga tidaklah berkata kecuali yang baik, tidaklah melihat kecuali yang baik, tidaklah mendengar kecuali yang baik, tidaklah berkeinginan kecuali yang baik. Ya kemudian ihfadillah tajidhu amamaka. Jagalah Allah, pasti kau akan dapati Allah di hadapanmu. Ta'arraf ilaihi fi ar-rakha ya'rifuka fi syiddah. Kenalilah Allah di saat engkau lapang, ya pasti Allah akan mengenalmu di saat engkau sempit. Ketika kita dalam kondisi lapang, sehat, banyak rezeki, ya bahagia, ingat kepada Allah, bersyukurlah. Ya kembalikan semuanya itu kepada Allah. Maka ketika itu terjadi, kita selalu bersyukur dan tetap menggunakan nikmat itu untuk ibadah. Maka ketika kita dalam kondisi sempit, kekurangan, butuh, ya Allah datang. Allah akan mengenalmu, mengenal suaramu ketika engkau berdoa. Ya makanya dikatakan ta'aruf ila Allah fil rakha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di saat lapang, maka Allah akan mengenalmu ya di waktu sempit. Kemudian idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sa'alta fasta'in billah. Jika engkau minta tolong, ya minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutannya yaitu qad jafal qalam bima huwa kainun falau annal khalqa kulluhum jami'an aradu an yanfa'uka bi syai'in lam yaqdihillahu laka lam yaqdiru alaihi wa in aradu an yadurruka bi syai' lam yaqdihillahu alaika. Ini dalam riwayat yang lain, yaitu dalam lafaz yang lain bahwasanya pena telah kering. Yang dikatakan jika ada umat ini ingin memberikan manfaat kepadamu namun Allah tidak menghendaki, maka itu tidak akan pernah yang terjadi. Jika semua umat ini akan memberi manfaat kepada kita, semua manusia, semua berusaha bersatu padu untuk memberikan manfaat, namun jika Allah tidak menghendaki, ya tidak akan pernah terjadi. Dan juga sebaliknya, jika umat ini manusia seluruhnya ingin mencelakakan kita, memberikan mudarat kepada kita, ya maka jika Allah tidak menghendaki, maka sekecil pun, secuil pun tidak akan mengenai kita. Ya maka disinilah pentingnya kita, yaitu menguatkan akidah dalam kondisi apapun, baik dalam keadaan lapang, sempit, ingat semuanya adalah ya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dari lafaz hadis, yaitu ihfadillah yahfazka, dan juga di potongan hadis yang kita sebutkan tadi,
yaitu wa idza fa'idza atau fa'idza idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'inillah. Ya, maka di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di catatan kakinya yang beliau mengatakan yaitu fa innallaha huwal ghaniyyul hamid alladzi 'indahu hawaijuka. Ya, kenapa di sini harus diminta untuk meminta kepada Allah? Dituntut untuk meminta tolong kepada Allah. Kenapa? Karena dialah Allah Al-Ghani. Karena dialah Allah yang Maha Kaya. Ya, Al-Ghaniyyul Hamid, yang Maha Kaya dan Maha Terpuji. Alladzi 'indahu hawaijuka, yang di sisi Allah itu semua kebutuhanmu ada di sini. Mintalah. Ya, maka di sini harus kita yakini ya, seperti yang sering kita ulang-ulang, Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung. Semua kebutuhan kita ada di sisi Allah. Mau kebutuhan agama kita, dunia kita, lahir kita, batin kita, ya harta kita, rezeki kita, kebahagiaan kita, semuanya ada di sisi Allah Ta'ala. Mintalah kepada Allah. Ya, maka wala tas'al ghairahu, maka jangan sekali-kali minta kepada selain Allah. Wasta'in billah an ghairi, ya maka minta tolonglah atau wastaghni billah an ghairi, yaitu rasakanlah bahwasanya engkau cukup minta kepada Allah, itu merasa cukup dengan pemberian Allah, ya tidak butuh kepada selainnya. Hada tawjihun li Ibnu Abbas wa li ghairihi bi an yuwajjihu su'alahu lillahi subhanahu wa ta'ala. Inilah arahan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas yang masih kecil, yang masih anak-anak remaja, dan juga kepada selainnya, lebih aula, lebih utama, bi an yuwajjihu su'alahu lillahi subhanahu wa ta'ala, agar mengarahkan permintaannya, pertolongannya, keluh kesahnya, ya, kebutuhannya semuanya pertama kali adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini selalu kita ingat doa-doa yang berkaitan dengan hal itu, ya, seperti Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, jauhkanlah aku dari yang haram. Ya, cukupkanlah dengan yang halal, jauhkanlah dari yang haram. Dan wa aghnini bi fadlika, kayakanlah, cukupkanlah, ya cukupkanlah aku dengan keutamaanmu, bukan dengan selainnya. Dan yang dimaksud dengan agni ini adalah kecukupan hati. Yang dimaksud ghina seperti doa yang kita panjatkan yang lain, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Al-ghina yang di sini yang dimaksud adalah ya ghina nafsu. Ya Allah, aku mohon kepadamu yaitu petunjuk, al-huda wat tuqa, ketakwaan, dan juga afaf, menjaga diri dari hal-hal yang haram, ya menjaga diri bisa menahan diri dari hal-hal yang dilarang, dan juga al-ghina yaitu ghina nafsu, ya karena kekayaan, kecukupan, sebagaimana hadis yang lain yang sudah pernah kita sebutkan, laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghina nafsu. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, benda mewah, kemewahan itu bukan, namun yang dimaksud kekayaan adalah kekayaan jiwa, kekayaan hati, yaitu qanaah. Ya, maka disinilah perlu kita dalami kembali, atau seperti wiridan pagi petang kita, yaitu kita selalu meminta, yaitu Allahumma afini fi badani wa afini fi sam'i wa afini fi basari. Ya Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Di situ kita minta yaitu perlindungan kepada Allah, penjagaan, ya penglihatan kita, pendengaran kita, ya dan juga kita meminta perlindungan dari kekufuran dan kefakiran. Ya, di sini ada kefakiran, yaitu jangan sampai yaitu faqrun nafsi, yaitu miskin jiwanya. Kalau miskin jiwa, ini sudah kita bahas, walaupun dia memiliki ya seluruh harta benda di muka bumi ini, dia tidak akan pernah puas. Makanya kita harus selalu meminta kecukupan hanya ya kepada Allah Ta'ala. Kemudian juga dari perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan, idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta tolong, minta tolonglah pertama kali kepada Allah. Mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami minta pertolongan. Yaitu antatluba min man yu'inuka ala tahsili syai'. Yang dimaksud isti'anah, minta tolong adalah meminta agar ada yang menolongmu untuk mendapatkan sesuatu. Ini kadang ketika kita dalam kondisi ya
kita semuanya pernah mungkin mengalami panjenengan semuanya dalam kondisi butuh, ya dalam kondisi sempit, kurang. Ini hati kita diuji. Ini bergantung pada siapa? Minta kepada siapa? Minta tolong kepada siapa? Ya ini sudah mulai, yaitu bergantung pada makhluk sudah mulai muncul. Di sinilah idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ketika posisi seperti itu, ya hadapkanlah kepada Allah. Salat, doa, zikir, ya baru berusaha, insya Allah kamu akan bukakan, dan itu yang pasti. Makanya jika engkau meminta seseorang untuk membantu meraih sesuatu, itulah pengertian dari isti'anah. Maka jangan ke makhluk dulu, ya mintalah kepada Al-Khaliq, dialah yang di sisinya segala kebutuhan kita ada pada ya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kebutuhan seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk, seluruh alam semesta membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya wal isti'anatu bil makhluqin fima yaqdiruna 'alaihi la ba'sa biha. Walaupun yang meminta tolong kepada makhluk pada perkara-perkara yang memang manusia itu mampu, makhluk itu mampu, sebenarnya enggak apa-apa. Ya itu tidak tercela karena dia mampu, kita minta tolong. Ya meskipun sudah pernah kita bahas, yang afdol adalah tahan diri kecuali dalam kondisi yang terdesak, darurat, sudah enggak ada yang bisa membantu lagi kecuali ya sudah. Ya itu pun tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya kadang kalau terlalu melampaui batas, banyak orang minta, kadang diberi, kadang enggak. Ya kadang disambut, kadang diusir. Kadang dikasih banyak, kadang dikasih sedikit. Ya kalau dikasih banyak kita senang, atau kalau dikasih sedikit kita marah, ini sudah mulai tanda-tanda kita ya cinta dunia, ya dan juga bergantung kepada makhluk. Ya, makanya walakinnal istighna anha wal isti'anata billahi ahsan. Akan tetapi merasa cukup ya dengan Allah Taala dan meminta tolong hanya kepada Allah, itulah yang terbaik, yang ahsan, yang afdal. Ammal isti'anatu bil makhluk fima la yaqdiru alaihi fa yashirku. Adapun meminta tolong kepada makhluk pada perkara yang tidak mampu, ya makanya perbuatan syirik. Inilah para jamaah yang dirahmati Allah Taala. Sekali lagi banyak ujian-ujian yang Allah ya berikan kepada kita semuanya, entah itu kebaikan, keburukan. Bahkan di surat Al-Baqarah, ya insya Allah kita semuanya mungkin pernah mendengar, ya kita ulang, yaitu di surat Al-Baqarah ayat ya 155. Ya ayatnya berbunyi walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Ya, benar-benar kami akan uji kalian dengan sedikit ya kekurangan atau dengan sedikit rasa takut. Ya keamanan sudah mulai kita kadang takut, ya merasa takut, merasa khawatir, atau sedikit merasa lapar. Ya, atau kekurangan harta, wa naqsin minal amwal, atau kekurangan jiwa, maksudnya adalah kehilangan ya teman kita, keluarga kita, ya anak istri kita mungkin, ya atau orang tua kita, atau siapapun situ yang menjadi teman dekat kita, atau kekurangan wathamarat, atau hasil-hasil usaha kita, dagang kita, ya sawah ladang kita, panen kita, ya bisnis kita dan seterusnya. Namun dikatakan orang-orang yang beruntung adalah wabasyiris sabirin. Maka ya ada sebuah hadis yang mungkin perlu kita sampaikan di sini. Memang yang tadi kalau kita lihat seolah-olah kefakiran itu membahayakan. Kalau kita diuji dengan kekurangan harta, ini kayaknya panik atau tidak? Panik lah, masa tidak? Ya panik ya. Tapi paniknya jangan sampai ya bergantung kepada makhluk. Yang sudah pernah kita sebutkan di ayat di surat Al-Ma'arij, yaitu apa? Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illa al-musallin. Ya manusia itu diciptakan dalam kondisi halu', ya suka berkeluh kesah, sambatan, panikan, gampang stres. Kalau dia ditimpa keburukan, dia jazua, sangat takut, khawatir, gak bisa menerima takdir, gak bisa ridho dengan pembagian ya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila mendapatkan kebaikan, ya bakhilnya bukan main, manu'ah, selalu pelit, lupa bersyukur. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat, kecuali orang-orang yang kuat imannya, orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah.
Maka di sini sekali lagi ya kaitannya apakah ya kemiskinan itu ya berbahaya sehingga menggiring seseorang menuju ke kekufuran. Ya pertanyaan ini kita ulangi. Apakah kemiskinan itu, kefakiran itu akan menggiring seseorang kepada ke kekufuran? Artinya apa? Kalau orang diuji dengan harta, ya kalau dia nggak kuat, ya kemudian dia bisa jadi kufur atau musyrik. Ya memang seolah-olah kadang kita dapat seperti itu, banyak orang nggak sabar diuji dengan kurang harta. Ya dia mau coba sabar, tapi nggak bisa, akhirnya nggak kuat, akhirnya cari jalan alternatif, ya cari jalan-jalan haram, entah itu harta yang haram atau cara-cara yang haram. Dia nggak sabar, akhirnya jatuh kepada entah itu kezaliman, ya entah itu kemungkaran, ya entah itu perbuatan fahisyah, na'udzubillah, atau itu perbuatan kufur atau perbuatan syirik. Ya maka di sini ada memang hadis yang mungkin pernah dengar. Itu hadisnya berbunyi kadal faqru ayyakuna kufra. Kadal faqru ayyakuna kufra. Hampir-hampir saja kemiskinan itu menjadikan seseorang kafir. Namun hadisnya dhaif ya. Hadisnya dhaif, hadisnya lemah, dan ini dijelaskan oleh para ulama. Ya ada sanad di situ yang dinyatakan ya lemah oleh ulama ahli hadis. Juga Syekh Al-Albani salah satunya. Ya, jadi hadisnya lemah, tidak. Jangan takut miskin, jangan takut fakir. Kalau memang itu hadisnya dibawa ke makna yang benar, maka ini maksud bukan miskin harta, tapi miskin apa gitu tadi? Ya miskin jiwa. Ya, bukan miskin harta yang ditakutkan. Karena Nabi juga mengatakan dalam hadis yang lain, yaitu mal faqra akhsha alaikum. Tidaklah kemiskinan yang aku takutkan pada kalian. Justru yang ditakutkan oleh Nabi adalah kekayaan yang dibentang luaskan, ya dilebarkan kepada kalian, sehingga kalian yaitu berlomba-lomba mencari harta sebagaimana umat-umat terdahulu ya berlomba-lomba mencari harta, dan kalian akan binasa sebagaimana binasanya umat terdahulu gara-gara harta. Ya atau bagaimana, yaitu semakna hadis yang maknanya seperti yang tadi kita sebutkan. Jadi tidak, ya jangan takut miskin, ya jangan takut fakir. Ya, yang kita takutkan itu bukan miskin harta, tapi miskin jiwanya. Demikian juga kita berharap goni kaya, gina, tapi bukan gina harta, bukan kaya harta, tapi ya gina nafsu. Maka semuanya di hati. Ya betapa banyak ya orang yang dibentangkan hartanya oleh Allah Taala, harta benda semuanya, kekuasaan, namun jiwanya selalu miskin, nggak pernah merasa kurang. Adapun ada orang yang tidak punya apa-apa, serba cukup, serba biasa atau kurang bahkan, namun dia jiwanya kaya, maka dia menjadi orang paling kaya. Ya, yang lebih parah lagi kalau dia sudah miskin hartanya juga miskin jiwanya. Ya sehingga ya dua-duanya ya mendatangkan yaitu kegelisahan. Ya kemudian pada saat yang Allah Taala kita ingatkan dalam hadis yang pernah kita sebutkan juga di kitab ini juga potongannya, yaitu kita harus mencoba untuk latihan sabar, ya dan juga latihan menjaga diri, dan selalu latihan merasa cukup dengan pemberian Allah Taala. Ya pernah kita sebutkan di halaman 129-130, yaitu tentang hadis man yastaghni yughnihillah, wa man yasta'if wa man yasta'fif yu'ifahullah, wa man yatasabbar yusabbirullah, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min as-sabr. Ya, yang artinya siapa yang merasa cukup dengan Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ini latihan yaitu apa yang kita alami saat ini, kita hadapi saat ini. Ya, nah, kita lihat, oh ya terasa cukup atau merasa cukup, merasa ridho, qanaah, pasti Allah akan mencukupi. Tapi kalau kita selalu merasa kurang, ya nggak akan pernah cukup. Ya, walaupun kita punya banyak, tapi kalau kita nggak pernah merasa cukup, nggak akan pernah cukup. Makanya latihan untuk merasa ya cukup ya dengan pemberian Allah. Tadi doa-doanya, Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Ya, demikian siapa yang berusaha menjaga diri, pasti Allah akan jaga. Dan siapa yang latihan sabar, siapa yang sabar menguatkan kesabarannya, pasti Allah akan berikan
ya kesabaran. Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min as-sabr. Dan tidaklah Allah memberikan kepada seseorang pemberian yang baik, pemberian yang luas, pemberian yang besar kecuali kesabaran. Nah, di sini ada hadis secara lengkapnya ya. Yaitu disebutkan di Sahih Bukhari ya dari Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, diceritakan inna nasan minal ansor, bahwasanya ada sekelompok ya orang dari kalangan Ansor minta kepada Rasulullah, sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang meminta kepada Rasulullah fa'atau, itu maksudnya adalah meminta sesuatu, yaitu harta, yaitu sedekah, yang minta diberikan harta. Maka Rasulullah pun memberikan. Tsumma sa'alu, kemudian minta lagi, ya fa'atau, maka Rasulullah pun ngasih lagi. Tsumma sa'alu, ya tsumma sa'alu fa'atau, tsumma sa'alu fa'atau. Jadi orang-orang Ansor ini minta sekali dikasih, minta lagi dua kali dikasih lagi, minta lagi yang ketiga kali dikasih juga, sampai apa? Ya hatta nafida ma'indahu, hatta nafida ma'indahu, sampai yang dimiliki Rasul itu habis. Kita lihat sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau bukan pemimpin yang bakhil. Apa ada ya pemimpin seperti ini? Ya rakyatnya minta kasih, minta lagi kasih, minta lagi kasih sampai nggak ada ya. Ya, ini contohnya. Itu ada pada diri Rasulullah. Makanya laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Demikian juga wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah memuji akhlak Rasulullah dengan pujian yang besar. Engkau berada di atas akhlak yang sangat tinggi. Ya, maka beliau mengatakan, ya, ma yakunu 'indi min khairin falan addakhirahu anhu. Kalau aku memiliki sesuatu ya pada diriku ini dari kebaikan, gak akan aku simpan ya dari kalian, gak akan aku sembunyikan. Kalau aku punya harta, gak akan aku sembunyikan. Kalau kalian minta, pasti diberi. Kenapa? Ya Rasulullah terkenal dengan Jawadul Karim, orang yang sangat dermawan, yang dikatakan oleh hadis, yang kedermawanan beliau, ya kedermawanan beliau itu lebih cepat dari angin yang berhembus. Ya, kita bisa bayangkan ada angin ya, Rasulullah sudah dahulu, ya, lebih dahulu memberikan bantuan, ya infak, sedekah dan seterusnya. Dan beliau kalau memberi, yaitu pemberian yang ata'an la yakhshal faqr, pemberian yang enggak takut, pemberian infak yang enggak takut miskin. Ya, apa ada ya, kita kalau memberi atau bantu orang pikir-pikir, ini saya bantu nanti saya minta bantuan. Ya. Nah ini pemberian yang gak takut miskin. Ya kemudian juga ya begitu dermawan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan tadi, sampai kalangan Ansor minta Rasulullah beri, minta lagi dikasih lagi, minta lagi dikasih lagi sampai habis. Akhirnya Rasulullah memberikan wasiat ataupun nasihat. Nah, itu wasiatnya apa? Hadisnya tadi, yaitu waman yasta'fif yu'ifahullah. Siapa yang berusaha menjaga diri, yaitu tidak minta-minta, untuk tidak yang melakukan hal yang haram, maka Allah akan menjaganya. Ini yang doa kita tadi, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Afaf itu adalah penjagaan diri dari melakukan hal-hal yang dilarang. Ya wa man yastaghni yughnihillah. Siapa yang merasa cukup dengan Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ini latihan nih kita semuanya, yaitu tadi kan kalangan Ansor, yang orang-orang Ansor tidak disebutkan siapa mereka, minta terus. Akhirnya Rasulullah memberikan wasiat. Ya lebih baik kalian menjaga diri, pasti Allah akan jaga. Lebih baik kalian yang merasa cukup dengan pemberian Allah, pasti Allah akan cukupi. Wa man yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang latihan sabar, pasti Allah akan menguatkan, memberikan kesabaran. Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min as-sabr. Tidaklah pemberian yang diberikan oleh Allah kepada seseorang yang lebih besar, lebih luas, lebih berharga daripada kesabaran. Maka di sinilah kalau bisa kita ambil ya, di sini pentingnya ya latihan tadi, latihan merasa atau latihan menjaga diri, minta bantuan kepada Allah. Tadi doanya, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Latihan untuk kita bisa menjaga diri. Karena kalau kita tidak latihan ya, kalau kita ikuti dunia ini semuanya baik,
bahasa kita saat ini. Ya semuanya itu toksik, ya. Semuanya toksik itu apa? Ya racun semuanya. Media sosial isinya racun. Ya, kalau kita lihat media-media, kayaknya ya sebentar mungkin memberikan kebahagiaan, habis itu susah lagi. Mungkin memberikan atau menghibur kita, tertawa, atau buat kita sedih karena ada kisah-kisah yang sedih ditampilkan. Habis itu ya kita semakin yaitu ketagihan, namun nggak pernah selesai, yaitu nggak pernah merasakan benar-benar yang kebahagiaan, karena di situ semuanya racun, semuanya adalah ya bagian dari hal-hal yang mengotori, walaupun dikemas ya dengan ada kisah sedih, ada kisah lucu, ya, ada video lucu yang membuat tertawa, atau ada kisah-kisah yang membuat terharu, ada yang orang naruh bawang di situ ya, sehingga berbes sendiri. Paham ini? Ya jangan naruh bawang di situ lah ya. Ya maksudnya apa? Membuat orang sedih. Ya. Dan juga hal yang lainnya, kalau kita nggak bisa melatih diri, yaitu latihan untuk menjaga diri, nggak akan bisa. Dan juga latihan merasa cukup, latihan sabar. Maka di antara semua akhlak-akhlak tadi, puncaknya adalah sabar. Maka sabar ini harus ada di seluruh tempat, di setiap ibadah. Makanya di antara faedah hadis ini adalah kenapa disampaikan ya oleh Nabi SAW, tidak ada pemberian yang lebih besar, lebih berharga, yang lebih baik daripada kesabaran. Karena setiap orang ya harus ada sabarnya. Ya, setiap akhlak butuh kesabaran, ibadah butuh kesabaran. Ya, demikian juga keberanian butuh kesabaran, menjaga diri butuh kesabaran. Ya, tekad kuat butuh kesabaran, keinginan kuat butuh kesabaran, meninggalkan sesuatu butuh kesabaran. Ya, semuanya itu butuh kesabaran. Makanya tidak ada pemberian yang lebih besar yang pada diri seorang kecuali ya kesabaran. Dan itu semuanya bisa dilatih. Makanya di sini akhlak-akhlak itu ada yang tabii, ada yang kasbi, ada yang memang bawaannya, namun ada yang bisa dilatih. Jangan menganggap diri kita angin, memang saya karakternya begini, susah sabar. Enggak, bisa dilatih. Ya bisa dilatih dengan apa? Dengan ilmu. Ya dengan tunduk kepada Allah, dengan keikhlasan, kejujuran, ya ketulusan dan seterusnya. Nah maka di sini kalau kita kaitkan dengan pembahasannya, sabar itu harus ada pada ya segala kondisi, baik itu ibadah, ya yang kita tahu ya sabar itu dibagi tiga, sabar dalam ketaatan apapun butuh sabar. Mau sholat, ya mau puasa, mau sedekah sekalipun, yang mau jihad sekalipun butuh kesabaran. Itu juga sabar dalam yang menahan diri dari kemaksiatan. Yang tadi ifaf atau afaf itu butuh latihan sabar. Sabar untuk menahan, enggak. Dan juga sabar ketika musibah, untuk tidak menggerutu, untuk tidak marah, untuk tidak yaitu menyalahkan, cari-cari kesalahan, dilimpahkan kepada orang lain, ya atau merasa Allah tidak adil dan seterusnya. Jadi semuanya ini butuh kesabaran. Maka mintalah kesabaran kepada Allah. Makanya tadi disebutkan wa man yatasabbar yusabbirhu. Siapa yang latihan sabar, siapa yang sabar-sabar, pasti Allah akan berikan kesabaran pada diri. Nah, ini perjanjian dalam Allah Taala ya. Kalau juga kita kaitkan tadi ya berkaitan dengan sabar yang sudah kita sebutkan, bahwasanya ya yang tadi tidaklah pemberian ya yang lebih besar, lebih berharga daripada yang kesabaran. Ya makanya kita sebutkan tadi, kita nukilkan dari penjelasan para ulama ya bahwasanya kesabaran itu harus ada pada ya setiap perbuatan. Ya setiap akhlak itu butuh kesabaran. Ya setiap perbuatan baik butuh kesabaran. Setiap kita bisa menahan diri itu butuh kesabaran juga. Nah, makanya di sini ada pembahasan di pertanyaan yang mungkin sering diulang-ulang, tapi nggak apa ya sebagai faedah. Mana ini yang lebih baik? Ya al-ghani syakir, ya wal faqir sabir. Mana yang lebih baik? Orang kaya yang bersyukur, ya atau miskin tadi sabar. Monggo silakan dipilih. Ya, yang mana ini? Ya ini ada perbedaan pendapat para ulama ya. Misalnya ada yang mengatakan
kaya bersyukur itu lebih baik. Ya kenapa? Kaya itu ya keutamaan. Tidaklah hampir semua ibadah itu pasti butuh uang. Bantu orang butuh uang. Bangun masjid butuh uang. Bangun sekolah butuh uang. Ya anak sekolah pun butuh uang juga. Haji butuh uang. Jihad pakai uang juga. Ya hampir semua amal-amal soleh itu ditunjang dengan harta. Ya makanya dikatakan al-yadul ulya khairun ya minal yadi as-sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Bahkan jihad pun ya itu dimulai dari harta. Maka ya tidak bisa disalahkan kalau ada yang berpendapat saya milih apa? Ya kaya dan bersyukur. Yakin ini kaya bersyukur. Ya, yaitu menjadikan kekayaannya itu bersyukur. Ya seperti dalam ayat di surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya jika kalian bersyukur maka aku akan tambah, kata Allah, nikmat itu dengan nikmat yang lebih banyak. Namun jika kalian kufur, nikmat tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah, ya maka aku ya ingatlah azabku itu sangat pedih. Ya jadi hani'annya likulli ghaniyin syakir. Ya beruntunglah, selamat bagi orang yang kaya dan bersyukur. Sekali lagi, hampir semua ibadah itu yang membebaskan budak, memberi makanan, bagi-bagi makanan, mau mengumrohkan mengumrohkan orang, mau menghajikan orang, mau apa ini, kafaroh, ya semuanya butuh uang. Tapi apakah segala-galanya ya? Ya, bentar dulu. Ya, sekali lagi itu bersyukur. Namun harus diimbangi. Oke, kalau kita menganggap orang kaya bersyukur itu lebih afdal. Memang, kenapa? Karena harta itu ya kalau di tangan yang tepat, yaitu khairul mal, yaitu inda rajulin shalih. Sebaik-baik harta itu kalau di tangan orang yang saleh, maka bersyukurlah. Jadi kalau kondisinya memang ya dicukupkan oleh Allah, dibentangkan hartanya dan bersyukur. Ya. Namun jangan lupa ya Nabi pernah mengatakan ya ittola'tu ya fil jannah fara'aitu aktsara ahlihal fuqara. Ya Bukhari. Aku pernah diperlihatkan surga dan aku melihat penduduknya yang paling banyak adalah orang-orang miskin. Kita pilih mana ya? Ternyata penduduk surga itu paling banyak orang-orang miskin. Ya demi juga Nabi mengatakan yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannah qabla aghniyaihim binisfi yawm. Akan masuk surga orang-orang fakir dari kalangan muslimin, masuk surga itu lebih dahulu daripada orang-orang kaya. Di antara mereka jaraknya adalah nisfu yawm, setengah hari, ala setengah hari. Ya sebentar, bukan wa huwa khamsumi'ati 'am. Setengah hari sama dengan 500 tahun. Ya, pilih mana ini? Ya, pilih mana ini? Ya, kaya bersyukur atau miskin sabar? Atau gak milih? Ya, maksudnya di sini ya, kalau memang kondisinya kita termasuk orang-orang yang agnia, bersyukurlah, jangan kufur nikmat. Ya, dan jangan berharap jadi miskin karena ingin masuk surga. Ya, dengan anggapan penduduk surga paling banyak orang-orang miskin. Ya, jangan mengharap. Demikian juga orang yang memang Allah takdirkan miskin, jangan berharap jadi kaya. Karena mungkin bisa jadi dengan kekayaan nanti kita malah lupa. Jadi sudah bersyukurlah, maksudnya begitu. Jadi ridholah dengan ya yang Allah tetapkan untuk kita. Kalau kita termasuk orang yang dimudahkan ya, jadi seolah seret langsung cuan mengalir. Tapi ada yang seret nggak pernah dapat. Bahkan sampai keringat ya. Dapat ilmu segini, sudah sabar. Ya jangan melihat yang sudah pernah kita bahas. Jangan menginginkan apa yang jangan menginginkan apa yang ada pada orang lain yang enggak ada pada kita. Karena itu akan membuat tadi racun pada kita sehingga kita merasa enggak puas. Kok ya saya sudah moyang-moyang begini, sudah ngaji, sudah belajar sunnah, ya enggak kaya-kaya. Ya. Berarti kita enggak ikhlas ya. Sekali lagi, kalau memang kondisi seperti itu, jangan berharap turun ya, atau berharap naik. Sudah ridho saja. Ya, itu satu pembahasan atau satu poin.
Ya, kemudian poin yang lainnya yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, ya bisa jadi ini ungkapannya bagus ya. Jadi permasalahan ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan tadi syukur kaya bersyukur itu lebih baik. Ada yang mengatakan miskin tapi sabar itu lebih baik. Namun ya poin tadi kita sebutkan nih, kalau kita dalam kondisi ya kekurangan sabar saja atau tambah syukur? Sabar dan syukur. Tadi diingat, sabar itu harus selalu ada pada setiap kondisi. Makanya dikatakan qad yakunu sabrul ghani akmal min sabril faqir wa qad yakunu syukrul faqir akmal min syukril ghani. Apa ini maksudnya? Bisa jadi kesabaran orang yang kaya itu lebih baik daripada sabarnya orang miskin. Kenapa ini? Ya kan, sabar ini harus ada di segala kondisi. Bisa jadi kesabaran, kalau tadi kan pertanyaannya yaitu orang yang kaya bersyukur. Namun bisa jadi orang kaya tapi sabar, itu bisa lebih baik daripada sabarnya orang miskin. Kenapa? Ya karena orang kaya misalnya, dia bisa beli apa saja, wanita bisa dibeli misalnya, tapi dia sabar, nggak boleh. Itu lebih baik daripada orang yang miskin, sabarnya orang miskin. Kenapa? Ya memang nggak punya uang, mau beli apa? Ya memang nggak punya harta, pengen ini nggak bisa, pengen itu nggak bisa sabar. Ya wajar ya. Maksudnya paham ya? Jadi bisa di kesabaran orang kaya itu lebih sempurna. Kenapa? Dia punya bisa membeli segala sesuatu, namun dia tahan. Bisa jadi lebih baik. Maka bisa jadi orang yang sabar, orang yang kaya tapi bersabar itu bisa lebih baik. Atau bisa jadi yaitu syukrul fakir akmal min syukril ghani. Ya rasa syukur orang miskin itu lebih baik daripada syukurnya orang kaya. Nah, sudah tergambar ini. Berarti apa? Orang miskin tapi bersyukur itu lebih baik. Kenapa? Ya padahal dia nasi cuman sebegitu, lauknya begitu, makan cuman segitu ya, pakaian, rumah, kontrak misalnya, sudah alhamdulillah bersyukur. Ya itu lebih baik daripada orang kaya yang bersyukur. Ya memang harus bersyukur karena dia punya segala-galanya. Kalau nggak bersyukur ya kufur jadinya. Nah, ini kan jadi bingung nih, kita pilih mana? Ya, maka sekali lagi bisa jadi kesabaran orang kaya itu lebih baik daripada kesabaran orang miskin. Namun juga kadang yaitu rasa syukurnya orang miskin itu lebih baik daripada rasa syukurnya orang kaya. Ya, makanya falaisa tafdil bainahuma, kata Ibnu Qayyim, maka tidak bisa diutamakan satu dengan yang lainnya. Mana yang lebih baik, ghani atau fakir? Ya, syukrul ghani atau sabrul fakir? Ya, yang dijadikan acuan adalah perbuatannya. Makanya dalam ayat ini poin yang kedua, yang tadi poin pertama jangan berharap ya ingin naik atau turun, sudah ridho saja. Poin yang kedua adalah seperti di surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi mau kaya mau miskin, selama imannya kuat, imannya tebal, ketaatannya kuat, dia akan bisa bersyukur dan bersabar. Mau dia kaya, dia bisa bersyukur dan sabar. Tapi juga ya miskin juga dia bersyukur dan bersabar. Makanya dilihat adalah ya amalannya, ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling baik bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sehingga yang paling baik dari rasa syukurnya dan kesabarannya ya adalah orang yang beramal tadi. Maka dua-duanya, jadi jawabannya kalau bisa kita ambil kesimpulan ya mau jadi kaya ya tetap bersyukur dan bersabar. Mau dia miskin ya dikurangi hartanya, Allah Ta'ala diuji, dia juga harus bersyukur dan bersabar. Karena bisa jadi rasa syukur kita itu bisa melebihi dan juga rasa sabar kita bisa melebihi jadi amal yang terbaik, tergantung kondisi. Ya, maka selesai urusan ini ya. Jadi pilih mana ini? Bukan pilih kaya miskinnya loh ya, pilih amalannya. Ya sabar ya syukur, itu yang jadi poinnya. Ya kalau kita lihat nih banyak para sahabat yang dibentangkan hartanya Allah Ta'ala yang enggak mempengaruhi amal solehnya. Yang penting tadi kita sebutkan, yang penting amalannya. Abu Bakar ya jangan ditanya kekayaannya, amalannya. Ya Abdurrahman bin Auf
Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Ya, namun juga ada orang-orang yang Allah uji dari para sahabat, ya seperti Abu Dzar Al-Ghifari, Mus'ab bin Umair, Abu Hurairah. Ya, juga tidak mempengaruhi amalannya. Yang penting itu amalannya. Ya, jangan-jangan nanti kalau kita yang tadi poin pertama kita sampaikan, jangan berharap. Ya, seperti yang sudah kita sebutkan, kalau urusan dunia, ya tanpa kita minta, tanpa kita ngarap-ngarap, tanpa kita berambisi kemudian dapat, sudah terima saja. Ya berarti itu rezeki. Kalau nggak mau terima, kasihkan orang lain. Ya, sedekah, infak. Ya itu malah tambah pahala lagi. Ya, jadi yang dilihat adalah amalannya. Jangan sampai kita yang disebutkan atau kita termasuk yang disebutkan dalam sebuah ayat yang pernah kita sebutkan ini, bahwasanya walau basatallahu rizqa li ibadihi di surat Asy-Syura ayat 27, kalau seandainya Allah membentangkan rezeki kepada hamba-hambanya, la baghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi ibadihi khabirun basir. Ya, kalau seandainya Allah membentangkan harta rezeki kepada hamba-hambanya, pasti hamba-hamba tersebut baghaw, melampaui batas. Ya, jangan berharap saya pengen kaya, kalau saya kayak begini-begini. Enggak usah. Karena Allah lebih tahu, ya kita itu disempitkan atau dilapangkan, Allah yang lebih tahu. Ya, makanya dikatakan, ya kalau saja Allah membentangkan rezeki kepada hamba-hambanya, pasti hamba-hamba tersebut melakukan ya hal-hal yang melampaui batas di muka bumi. Akan tetapi dialah Allah yang menurunkannya, memberikannya biqadarin, sesuai kadar kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah khabirun basir, dan Allah itu maha mengetahui. Khabir maknanya adalah maha mengetahui, yang maha mengetahui apa yang akan terjadi, pengaruhnya nanti seperti apa, Allah maha tahu. Ya, makanya kita yang mungkin dalam kondisinya kita tidak sebutkan ya nama, ya maksudnya adalah siapapun dalam kondisi yang dilapangkan, bersyukurlah dan bersabarlah. Gunakan semua harta-harta itu untuk ya ketaatan kepada Allah. Ya, demikian juga kita yang mungkin diuji dengan kesulitan, dengan kekurangan, yang juga sabar dan syukur. Sekali lagi dua-duanya. Ya, dan juga ketakwaan kita yang dikuatkan. Ya, jangan sampai harta itu malah menjadikan diri kita lupa diri. Atau jangan sampai kekurangan, kemiskinan itu malah membuat kita lari, kapok beribadah. Jangan. Kapok majelis taklim, ya, enggak ada kenaikan sama sekali. Rekening enggak mana, Pak? Pelanggan juga itu aja, ya bukan ya. Jadi ketakwaannya yang perlu kita ya tingkatkan. Ini sebagai penutup ya dalam pembahasan ini. Nah, sebelumnya ada pembahasan yaitu di ayat yang disebutkan di surat Al-Ankabut ayat 17 ini. Yaitu surat Al-Ankabut ayat 17, fabtahu indallahi rizqa. Ini mungkin kita tunda. Ya. Yaitu yang berkaitan dengan tadi, yang bersyukur ya. Intinya kita mencari apa? Ya mencari ketakwaan di sisi Allah, ya derajat yang tinggi di sisi Allah dengan ya kesabaran dan rasa syukur, dan juga ditunjang dengan inna akramakum indallahi atqakum. Ini sebagai penutup ada ungkapan ulama ya, ulamanya mungkin pernah dengar ya, yaitu termasuk membesar ya, yaitu Ibnu Hazm. Ada yang pernah dengar ya? Ibnu Hazm itu adalah ulama yang dari Spanyol yang dikenal dengan madhab, kalau bisa dibilang madhab selain 4, beliau punya madhab tersendiri, yaitu madhab At-Thahiri. Ya, madhab At-Thahiri dari Cordoba, Spanyol. Itu bisa dilihat di pembahasan para ulama tentang fikih. Apa kata beliau? Ya, ini menjadikan kita ini motivasi untuk beramal soleh. Gak peduli urusan kaya miskin, lapang sempit, yang penting amal soleh aja. Karena harus kita melihat hakikat sedikit ini. Beliau mengatakan kullu amalin dhafirta bihi fa'uqbahu hasan. Ya, setiap keinginan yang bisa kita raih, apapun, entah itu harta, wanita, ya kekuasaan, apapun ini, populer ya, terkenal, viral dan sebagainya. Pokoknya apapun yang kita harapkan itu bisa kita raih, fa'uqbahu hazan. Maka datang setelah itu hazan, kesedihan. Ya, harta yang kita peroleh nanti ujung-ujungnya juga ya berkurang.
kesehatan, kita fitness tiap hari, sakit juga. Syahwat misalnya terpenuhi, ya juga nanti akan kehilangan juga. Makanya dikatakan setiap keinginan yang kita raih itu pasti setelah itu ada kesedihan. Ya, bagaimana caranya atau bentuknya? Imma bidhahabihi anka, bisa jadi yang kau raih itu nanti akan hilang, atau bidhahabika anhu, atau kau yang meninggalkannya. Dan ini nggak bisa kita tolak. Entah ini bisa dikasih, ini pasti akan hilang, atau kita yang duluan hilang. Maksudnya apa? Ya, meninggal. Kalau enggak, yang kita inginkan itu hilang, berkurang, atau kita yang meninggalkannya, pasti nggak bisa tidak. Sehingga intinya apa? Dunia itu kelezatannya yang kita raih, yang kita banggakan, pokoknya nikmat benar ya, pasti datang setelah itu kekurangan. Karena dunia itu nggak ada yang abadi. Ya bisa jadi duluan, atau benda itu, atau barang itu, atau sesuatu itu yang pergi, atau kita yang meninggalkan duluan. Walaupun min ahadi atau min ahadi hadaini sabilaini, dan pasti antara dua pilihan. Adapun illal amal lillahi ta'ala, adapun amal kecuali amal soleh, maka setelah itu pasti mendatangkan kebahagiaan, ketenangan, baik cepat atau lambat. Ini ya, dunia itu pasti datang setelah itu kesedihan, kekurangan, kesumpekan, dan seterusnya. Adapun amal soleh pasti mendatangkan kebahagiaan. Mau cepat lambat pasti bahagia. Ya, cepat maksudnya adalah kondisi sekarang kita bahagia, tenang, qanaah, ridho, sabar, bersyukur, bahagia, tenang, nggak menginginkan apa yang dimiliki oleh manusia yang kita nggak punya. Sudah ridho dengan pemberian Allah. Dan yaitu nanti pada akhirat, yaitu di akhirat kelak kita menjadi orang-orang yang lebih berbahagia lagi, yaitu dengan ya jannah, dengan surganya Allah Ta'ala. Nah inilah kalau kita bisa merenungkan ya ucapan Ibnu Hazm rahimahullah, sudah kita pilih apa ini? Ya pilih apa ini? Ya amal soleh. Karena amal soleh pasti mendatangkan kebahagiaan sekarang, ya besok, nanti, seterusnya sampai hari akhirat, sampai yaumul qiyamah, sampai kita mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Adapun dunia yang kita raih, ya pasti akan hilang. Senang ganti sedih, ya bahagia ganti susah. Ya kaya, miskin, ya ganti lagi. Ada uang, besok gak punya lagi. Ya kita puas, misalnya syahwat kita terpenuhi, besok juga ya kurang lagi. Kekuasaan yang akan turun juga. Ya terkenal nanti akan tenggelam lagi. Sudah. Kalau enggak itu yang duluan, kita yang duluan. Ya, sekali lagi ada hadis yang lain mungkin pernah dengar, yaitu isma syi'ta fa innaka mayyit wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariq. Yaitu hiduplah sesukamu, ya kalian itu pasti akan mati, dan cintailah siapapun sesukamu, ya pasti kau akan meninggalkan. Ya maka janganlah kita berlebihan dalam urusan dunia ini, ya secukupnya, sewajarnya, ya qanaah, tetap berusaha, ya ingatlah semuanya sudah ya dijamin rezeki Allah Ta'ala. Yang belum dijamin itu adalah surga dan neraka kita. Maksudnya kita harus ya berjuang mencari bekal, dan sebagai bekal adalah takwa kita kepada Allah Ta'ala. Ini semoga sedikit bermanfaat. Mohon maaf jika ada salahnya, jika ada yang datang kepada Allah Ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد